Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Di sini terdapat 5 outline yang saya akan bahas. Yang pertama, definisi manajemen berdasarkan aktivitas. Yang kedua, dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Yang ketiga, keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Yang keempat, biaya berdasarkan aktivitas. Dan yang kelima, analisis nilai proses. Pembahasan yang pertama yaitu definisi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas (MBA) atau disebut juga Activity Based Management (ABM) adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Nilai ini akan dicapai dengan melakukan manajemen berbasis aktivitas dengan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan laba yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Manajemen berdasarkan aktivitas (MBA) atau Activity Based Management (ABM) dapat juga didefinisikan sebagai suatu disiplin, sistem yang luas dan pendekatan yang terintegrasi, yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang diperoleh dari penyediaan nilai tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas (MBA) atau Activity Based Management (ABM) memiliki 2 dimensi yaitu: yang pertama, dimensi operasional atau biaya. Kegiatan pada dimensi operasional atau biaya yang pertama, mendefinisikan aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat berpengaruh ke depan. Yang kedua, membebankan biaya ke pool aktivitas. Pool aktivitas dapat berupa pesanan pelanggan, desain produk, ukuran order, hubungan pelanggan, atau lainnya. Pool ini bisa berbeda di setiap perusahaan. Yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Yang keempat, membebankan biaya ke objek biaya yang menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Dan yang kelima, menyiapkan laporan manajemen. Yang kedua, dimensi strategi atau proses. Kegiatan pada dimensi strategi atau proses yang pertama, menganalisis pemicu-pemicu biaya. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas. Yang ketiga, menganalisis kinerja. Pembahasan yang ketiga yaitu keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Biaya berdasarkan aktivitas (BBA) atau Activity Based Costing (ABC) merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas juga sering disebut sebagai teknik untuk mendapatkan profitabilitas maksimum perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas (BBA) merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas (MBA) yang digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Kedua, memberikan tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas. Kecepatan dan efisiensi yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengarahkan penentuan bauran produk dan kepuasan investasi. Yang keempat, memilih pemasok. Yang kelima, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Yang keenam, memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efisien dan efektif.
Dan yang ketujuh, meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Pembahasan yang keempat yaitu biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional. Pembebanan biaya overhead dalam sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional adalah melalui departementasi dan menggunakan tarif tunggal. Menghitung biaya dengan tarif tunggal hampir dapat dikatakan menghitung secara rata-rata, sehingga dapat menghasilkan biaya produk yang terdistorsi atau tidak akurat. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan perhitungan tarif tunggal tidak akurat, yaitu yang pertama, besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Yang kedua, tingkat perbedaan antar produk sangat besar. Selain itu, biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat non-unit tidak mungkin berubah mengikuti jumlah unit produksi. Biaya-biaya tersebut berubah karena faktor lainnya. Selain unit dan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut sangat membantu dalam memperkirakan dan mengelola biaya tersebut. Seperti biaya setup untuk tingkat batch, biaya rekayasa ulang untuk tingkat produk sustaining atau facility sustaining. Semua biaya ini tidak berhubungan langsung dengan jumlah produksi. Jika perusahaan menggunakan unit untuk dasar pembebanan biaya, maka akan terjadi distorsi, karena biaya-biaya tersebut muncul atau terjadi bukan berdasarkan jumlah unit, tetapi berdasarkan jumlah yang lain. Keberagaman produk perlu juga jadi perhatian dalam pembebanan biaya untuk menghindari terjadinya distorsi atau kesalahan pembebanan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, ukuran produk, yang kedua, kerumitan produk, yang ketiga, waktu setup, dan yang keempat, ukuran batch. Yang kedua, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan yang mengkonsumsi biaya yang terjadi di perusahaan sehubungan dengan proses produksi yang dilakukan. Wadah untuk mengakumulasikan biaya ini disebut dengan pool biaya aktivitas. Ukuran aktivitas juga menjadi perhatian sebagai dasar alokasi biayanya, dan cost driver atau pemicu biaya dasar utama untuk menentukan biaya-biaya apa saja yang timbul sehubungan dengan pembuatan produk. Terdapat dua jenis ukuran aktivitas, yaitu penggerak transaksi (transaction driver) atau penggerak durasi (duration driver). Penggerak transaksi adalah jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu aktivitas, seperti jumlah tagihan yang dikirim ke pelanggan. Sedangkan penggerak durasi adalah pengukuran waktu yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan suatu aktivitas, seperti banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tagihan. Sistem biaya berdasarkan aktivitas menggunakan 5 tingkatan aktivitas dalam mengelola biayanya, yaitu yang pertama, aktivitas tingkat unit, unit level activity. Biaya aktivitas tingkat unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksi, seperti biaya tenaga kerja yang menjalankan mesin atau peralatan. Yang kedua, aktivitas tingkat batch, batch level activity. Biaya pada aktivitas ini dihitung berdasarkan batch, bukan berdasarkan jumlah unit yang diproses dalam batch tersebut. Contoh biaya pada aktivitas tingkat batch adalah membuat pesanan produksi, pengaturan peralatan, dan pengaturan pengiriman. Biaya pengaturan mesin atau pengiriman tidak berbeda untuk satu produk atau ribuan produk. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk, product level activity, adalah aktivitas yang mengkonsumsi biaya yang berhubungan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau berapa unit yang diproduksi. Termasuk dalam biaya ini, biaya untuk merancang produk, biaya mengiklanan produk, biaya manajer dan staf produksi. Yang keempat, aktivitas tingkat pelanggan, customer level activity. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas tingkat pelanggan bersifat khusus atau berkaitan dengan pelanggan-pelanggan khusus seperti aktivitas menelepon pelanggan, pengiriman katalog, dan dukungan teknis yang tidak hanya untuk produk tertentu. Dan yang kelima, aktivitas pemeliharaan organisasi, organization sustaining activity. Aktivitas ini dilakukan tanpa melihat pelanggan mana yang dilayani.
barang apa yang diproduksi, berapa batch yang dijalankan, atau berapa unit yang dibuat. Biaya yang termasuk dalam aktivitas ini seperti biaya pemanas di pabrik, biaya kebersihan di kantor, penyediaan jaringan, komputer, dan penyusunan laporan tahunan. Tahapan penerapan biaya berdasarkan aktivitas BBA atau Activity Based Costing ABC. Yang pertama, mengidentifikasikan aktivitas, pool biaya aktivitas dan pengukuran aktivitas. Langkah pertama dalam penerapan biaya berdasarkan aktivitas adalah mengidentifikasikan aktivitas yang menjadi dasar dalam sistem tersebut. Prosedurnya adalah dengan melakukan wawancara terhadap semua orang yang terlibat dalam proses produksi yang menimbulkan biaya overhead dan meminta mereka menggambarkan aktivitas yang mereka lakukan. Yang kedua, membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Setelah aktivitas diidentifikasi, maka selanjutnya semua biaya yang timbul akan diakumulasikan untuk selanjutnya dialokasikan ke pool masing-masing. Pada langkah ini, informasi detail sangat dibutuhkan agar tidak salah dalam membebankan biaya overhead. Yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Langkah ini dilakukan dengan total biaya untuk masing-masing aktivitas dengan total aktivitasnya. Jadi tarif akan berbeda untuk masing-masing aktivitas. Yang keempat, membebankan biaya overhead ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Langkah ini, sistem biaya berdasarkan aktivitas BBA adalah membebankan biaya overhead ke objek biaya. Caranya adalah mengalihkan tarif yang telah dihitung dengan total biaya pada masing-masing aktivitas yang telah dipilih. Seperti biaya yang dibebankan ke produk adalah biaya order pelanggan, desain produk, dan ukuran pesanan. Dan yang kelima, menyiapkan laporan manajemen. Tahap terakhir dalam penerapan biaya berdasarkan aktivitas adalah menyiapkan laporan manajemen. Laporan manajemen berdasarkan data biaya berdasarkan aktivitas pada dasarnya adalah yang berkaitan dengan produk dan profitabilitas pelanggan. Laporan ini sangat membantu manajer untuk menganalisis pertumbuhan produk dan pelanggan sehingga profitabilitas tercapai. Dan pembahasan terakhir kelima, analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah hal mendasar dalam manajemen. Berdasarkan aktivitas adalah pendekatan sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Analisis nilai proses berfokus pada pengurangan biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan memaksimalkan kinerja semua sistem. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis 3 unsur analisis, yaitu yang pertama, analisis pemicu, kedua, analisis aktivitas, dan yang ketiga, pengukuran kinerja. Pembahasan pertama, analisis pemicu. Aktivitas merupakan awal pangkal timbulnya biaya. Mengelola aktivitas membutuhkan pemahaman mengenai apa saja yang menjadi penyebab biaya aktivitas. Jadi aktivitas yang terjadi haruslah benar-benar aktivitas yang ada hubungannya dengan proses produksi. Salah satu cara untuk memastikan aktivitas yang terjadi berhubungan dengan produksi adalah harus ada input dan output. Input aktivitas adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas yang menghasilkan output, sedangkan output aktivitas adalah hasil dari produk atau hasil aktivitas. Baik input atau output dalam aktivitas harus terukur. Pembahasan yang kedua, analisis aktivitas. Analisis aktivitas merupakan hal terpenting dalam menganalisis nilai proses. Analisis aktivitas adalah suatu proses yang mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan. Aktivitas-aktivitas yang dianalisis adalah yang pertama, aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan. Yang kedua, berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, berapa jumlah waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan yang keempat, penaksiran nilai dari aktivitas ke perusahaan dan rekomendasi untuk memilih dan hanya mempertahankan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah.
Ciri-ciri aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah. Yang pertama, aktivitas yang menghasilkan perubahan bentuk. Yang kedua, perubahan bentuk tidak dapat diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas yang membuat aktivitas lainnya dapat dilaksanakan. Yang keempat, untuk memenuhi permintaan customer. Yang kelima, mendorong pembelian bahan baku atau komponen produk. Yang keenam, berkontribusi terhadap kepuasan konsumen. Yang ketujuh, merupakan langkah terpenting dalam proses produksi. Dan yang kedelapan, dilakukan atas permintaan konsumen. Aktivitas tidak bernilai tambah. Yang pertama, aktivitas yang dapat dihilangkan tanpa bentuk dan kualitas produk yang diinginkan. Yang kedua, aktivitas yang menimbulkan pemborosan dan sangat sedikit bernilai tambah dan bahkan tidak bernilai tambah bagi produk. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan karena adanya inefisiensi atau kesalahan dalam tahapan proses. Yang keempat, aktivitas berupa pengulangan sebuah aktivitas yang telah dilakukan pada bagian atau departemen lainnya. Yang kelima, aktivitas yang dilakukan dalam rangka pengawasan kualitas produk. Dan yang keenam, aktivitas yang dihasilkan output yang tidak dibutuhkan atau diinginkan. Pembahasan yang ketiga, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sebuah aktivitas telah berjalan melalui efisiensinya, waktu yang dikonsumsinya, dan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini untuk memastikan keuntungan yang sudah dianggarkan dapat dicapai. Ukuran kinerja aktivitas dapat bersifat keuangan dan non-keuangan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara terus-menerus yang akan diimbangi dengan revisi-revisi yang diperlukan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 3 alat ukur, yaitu yang pertama, efisiensi. Efisiensi adalah alat ukur yang melihat pada hubungan antara input dan output. Yang kedua, waktu. Waktu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Dan yang ketiga, kualitas. Kualitas adalah kondisi produk yang dihasilkan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan sejak awal proses produksi. Aktivitas terkait dengan kualitas adalah yang pertama, biaya pencegahan, kedua, biaya penilaian, ketiga, biaya kegagalan internal, dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.